Maju siap, ayunkan langkah pasti. Matriks kuat, vektor tegak berdiri. Polinomial cemerlang dalam nalar. Fungsi rapi terpetakan dengan benar. Tegak menatap, cita tinggi digapai. Lingkaran pasti, pusat jarak terurai. Limit fungsi mendekat tanpa ragu. Ilmu mantap, masa depan di pangku. Berderap, bersatu dalam tekad. Matematika bawa kita melesat. Transformasi ruang gerak mengisi. Rotasi, refleksi, translasi bersinergi. Maju, pantang menyerah, berjuang. Dengan ilmu kita melangkah terang. Bangkit kuat, generasi cemerlang. Indonesia jaya, kita menang. Para pembelajar matematika yang saya hormati, khususnya siswa calon peserta tes kemampuan akademik matematika lanjut yang saya banggakan. Berikut ini kita akan membahas soal-soal simulasi matematika tingkat lanjut. Nomor 1, diketahui matriks P sama dengan 1, 2, negatif 1, negatif 4, dan matriks Q sama dengan 2, 5, negatif 1, 2. Determinan P tambah Q adalah, ya, determinan P tambah Q itu kita jumlahkan dulu P tambah Q. Jadi P tambah Q nya adalah 1 tambah 2, 2 tambah 5, negatif 1 tambah negatif 1, negatif 4 tambah 2, sehingga diperoleh matriks 37, negatif 2, negatif 2. Sehingga determinannya adalah 3 kali negatif 2 kurang 7 kali negatif 2, diperoleh determinan P tambah Q nya adalah 8. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 2, diketahui matriks A sama dengan negatif 1, 2, 3, 4, matriks B sama dengan negatif 2, 0, 3, 3, dan matriks C sama dengan negatif 4, 4, negatif 3, 2. Inverse matriks 3A kurang 4B tambah C transpose. Ya. Jadi kita misalkan matriks 3A kurang 4B tambah C transpose itu sama dengan matriks D, sehingga tulisannya singkat saja. Jadi matriks D sama dengan 3 kali negatif 1, 2, 3, 4 kurang 4 kali negatif 2, 4, 3, 3 tambah negatif 4, negatif 3, 4, 2. Ingat bahwa matriks transpose itu diperoleh dengan cara mengubah elemen-elemen baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris, sehingga kita peroleh D sama dengan matriks 36, 9, 12 ditambah matriks 8, 0, negatif 12, negatif 12 tambah matriks negatif 4, negatif 3, 4, 2. Kita peroleh matriks D sama dengan 1, 3, 1, 2. Determinannya adalah 1 kali 2 kurang 3 kali 1 sama dengan negatif 1. Inverse matriks D adalah 1 per det. 1 per determinannya dikali dengan matriks D yang ditukarkan elemen A dan D, dan menukar tanda elemen B dan C, sehingga D inverse nya adalah 1 per negatif 1 kali matriks 2, negatif 3, negatif 1, 1, atau matriks D inverse nya adalah negatif 2, 3, 1, negatif 1. Jawabannya adalah C. Nomor 3, diketahui matriks A sama dengan 3, 0, 2, 5,
B sama dengan X negatif 1 Y 1 dan matriks C sama dengan 0, 3, 1, 11. Jika 2 kali A transpose tambah B sama dengan C, maka nilai X kurang Y sama dengan berapa? Ya. Kita operasikan saja. Jadi ini mengukur kesamaan matriks 2 kali matriks 3025 ditambah matriks X negatif 1 Y 1 sama dengan matriks 0, 3, 1, 11. Ya, kita peroleh matriks 6, 4, 0, 10 tambah matriks X negatif 1 Y 1 sama dengan matriks 0, 3, 1, 11. 6 ditambah X sama dengan 0. Ya, 6 jadi di sini 6 tambah X, kemudian 4 tambah negatif 1, 3, 0 tambah Y 10 tambah 1, 11 sama dengan 0, 3, 1, 11. Kita menyamakan elemen-elemen yang seletak. 6 tambah X sama dengan 0, berarti X nya sama dengan negatif 6 dan Y sama dengan 1, sehingga X kurang Y nya adalah negatif 6 kurang 1 sama dengan negatif 7. Jawabannya adalah E. Nomor 4, diketahui fungsi trigonometri fx sama dengan negatif 3 sin 2x kurang 30 derajat ditambah 4. Periode fungsi fx adalah, ya, di sini fungsi fx sama dengan A kali sin bx ditambah c ditambah d. A itu adalah amplitudo, sedangkan periode itu tergantung kepada koefisien X ini. Jadi periode fungsi trigonometri itu P sama dengan 2pi per B. B nya di sini 2, sehingga periodenya adalah 2pi per 2 sama dengan pi, atau sama dengan 180 derajat. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 5, di bawah ini yang merupakan grafik fungsi Y sama dengan sin 2x kurang setengah. Ya, kita lihat yang pertama, sini kalau X nya 0, nilai Y nya adalah negatif setengah, masih betul. Kalau X nya 90, seharusnya sin 2 kali 90 itu sin 180. Sin 180 derajat itu 0. 0 kurang setengah seharusnya negatif setengah, bukan setengah, berarti ini salah. Gambar yang kedua, X nya 0, Y nya negatif setengah, betul. Kemudian kalau X nya 90 derajat, 180 sin 180 itu harusnya 0 kurang setengah, itu negatif setengah, ini juga salah. Gambar yang ketiga, ya, sin pada saat X nya 0 negatif setengah, betul. Kemudian pada saat 30 derajat, 2 kali 30 derajat itu 60 derajat, sinnya adalah setengah akar 3 kurang setengah, ya, bukan setengah. Jadi gambar yang ketiga juga salah. Ketiga atau keempat, ya. Kemudian di sini, ya, ini juga salah. Pada saat X nya 0, Y nya malah 3/2. Ini gambar keempat salah. Gambar kelima, X nya 0, Y nya negatif setengah, betul. Pada saat X nya 15 derajat, sin 2 kali 15 itu sin 30 sama dengan setengah.
setengah kurang setengah sama dengan 0, betul. Pada saat 45 derajat, 2 kali 45 itu 2 kali 45 itu 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1 kurang setengah, betul. Demikian juga 75 derajat itu menjadi sin 150. Sin 150 itu sama dengan sin 30. Sin 30 sama dengan setengah kurang setengah 0, betul. Jadi gambar yang kelima yang betul. Jawabannya E. Nomor 6. Suatu perahu akan menyeberangi sungai selebar 50 meter dari titik A di pinggir sungai. Kecepatan arus sungai 10 meter per menit sejajar dengan pinggiran sungai dengan arah ke hulu, dan kecepatan perahu 20 meter per menit dengan arah tegak lurus dengan arah arus sungai. Jika B berada di seberang sungai dan berjarak terdekat dengan posisi A, maka jarak titik perahu pada saat sampai di seberang sungai dan titik B adalah 10, 15, 20, 25, 30. Oke, kita lihat gambarnya. Ya, ini jarak antara A dan B yang terdekat adalah 50 meter. Kemudian karena arus sungai 10 meter per detik per menit, maka A tidak bisa berpindah lurus ke B, maka dia terseret oleh arus sungai yang kecepatannya adalah 10 meter per menit. Ya, sini waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 50 meter itu adalah S per V. S nya 50, V nya adalah 20, jadi sama dengan 2,5 menit. Kemudian pergeserannya adalah BP dipengaruhi oleh kecepatan arus sungai, sehingga itu sama dengan 10 kali 2,5 sama dengan 25. Jadi jarak B ke P pada saat perahunya tiba di seberang adalah 25 meter. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 7. Diketahui persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 6x kurang 2y kurang 26 sama dengan 0. Di antara 5 pernyataan berikut, pilihlah jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu pernyataan. Lingkaran tersebut berpusat di 1,3. Kita lihat pusat lingkaran itu negatif A per 2, negatif B per 2. A nya negatif 6, B nya negatif 2. Jadi seharusnya pusatnya adalah negatif dari negatif 6 per 2 itu 3, negatif dari negatif 2 per 2 itu adalah 1. Harusnya 3,1. Jadi perintah yang pertama salah. Panjang jari-jarinya 6. Ya, tadi 3,1 berarti 3 kuadrat tambah 1 kuadrat 10 kurang negatif 26 berarti 10 tambah 26 36. Akar dari 36 itu adalah 6. Jadi jari-jarinya 6 satuan panjang. Itu betul. Kemudian jadi yang kedua betul. Yang berikutnya, jarak pusat lingkaran dengan sumbu X adalah 3. Ya, tadi titiknya 3,1. Maka jarak dari pusat ke sumbu X itu adalah 1, bukan 3.
Sebaliknya jarak dari pusat ke sumbu Y adalah 3. Jadi garis Y sama dengan 0 memotong lingkaran di 2 titik ya. Tinggal kita ganti, kalau Y nya 0 maka tinggal X kuadrat kurang 6X kurang 26 sama dengan 0 ya. Di sini kalau dihitung diskriminannya B sama dengan negatif 6 kuadrat 36 kurang 4 kali 1 kali negatif 26. Ini positif. Karena positif berarti lingkaran ini memotong garis Y sama dengan 0 di 2 titik. Betul. Jadi jawabannya betul adalah B dengan E. Jadi yang kedua dan kelima. Kedua dan kelima. Nomor, jadi gambarnya seperti ini. Ini pusatnya di 3,1. Jaraknya ke sini hanya 1, ke sumbu X itu 1, ke sumbu Y itu 3. Memotong sumbu Y di 2 titik. Ini. Berikut nomor 8. Bayangan dari kurva Y sama dengan 2X kuadrat kurang 5 yang ditranslasikan oleh matriks negatif 3, 2 kemudian didilatasikan oleh O2 dengan O merupakan titik koordinat 0,0 adalah ya, kita lihat kurva Y sama dengan 2X kuadrat kurang 5 ditranslasikan, dipindahkan oleh matriks negatif 3, 2. Artinya 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Sehingga dalam bentuk matriks ditulis X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah negatif 3, 2. Berarti XY nya, matriks XY nya sama dengan X aksen tambah 3 Y aksen kurang 2. Kita ganti X nya dengan X aksen tambah 3 dan Y nya dengan Y aksen kurang 2, sehingga persamaan di atas menjadi Y aksen kurang 2 sama dengan 2 kali X aksen tambah 3 dikuadratkan dikurangi 5. Ini kalau kita jabarkan menjadi 2 kali X aksen tambah 3 dikuadratkan dikurangi 3, atau Y aksen sama dengan 2X aksen kuadrat ditambah 12X aksen ditambah 18 kurang 3, sehingga Y aksen sama dengan 2X aksen kuadrat ditambah 12X ditambah 15. Sekarang dilatasi berarti X double aksen Y double aksen itu sama dengan 2X aksen 2Y aksen, karena di sini faktor skalanya 2. Artinya X aksennya diganti dengan setengah X double aksen dan Y aksennya diganti dengan setengah Y double aksen, sehingga setengah Y double aksen sama dengan 2 kali setengah X double aksen dikuadratkan ditambah 12 kali setengah X double aksen ditambah 15. Kemudian kita ganti lambang Y double aksen dengan Y dan X double aksen dengan X, lalu kita kalikan 2, kita beroleh Y sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali seperempat X kuadrat, seperempatnya dari setengah pangkat 2 ditambah 24, 24 nya dari 12 kali 2 kali setengah X ditambah 30, 30 nya dari 15 kali 2, sehingga ini sama dengan 4 kali seperempat itu adalah 1, jadi Y sama X kuadrat ditambah 12X ditambah 30. Jawabannya adalah C. Nomor 9. Oh ya, ini gambarnya. Jadi ini biru, awalnya Y sama dengan 2X kuadrat kurang 5.
Kemudian setelah dipindahkan, dilatasikan ke kiri sejauh 3 satuan dan ke atas sejauh 2 satuan. Ini gambar hijaunya. Persamaannya adalah 2x kuadrat tambah 12x tambah 15. Kemudian dilatasikan oleh pusat O dengan faktor skala 2, maka diperoleh gambar merah ini, yaitu persamaannya adalah Y sama dengan x kuadrat tambah 12x tambah 30. Nomor 9, limit x menuju 2 dari x kuadrat tambah 5x kurang 14 per 4 kurang akar x kuadrat tambah 12. Ya, ini kita kalikan pembilang penyebutnya dengan akar sekawan dari 4 kurang akar x kuadrat tambah 12, yaitu 4 tambah akar x kuadrat tambah 12, sehingga di penyebutnya menjadi 16 kurang x kuadrat tambah 12. Di pembilangnya kita bisa faktorkan x kuadrat tambah 5x kurang 14 itu bisa difaktorkan menjadi x kurang 2 kali x tambah 7 ya. Kemudian 16 kurang x kuadrat tambah 12 itu bisa ditulis sebagai 4 kurang x kuadrat, dan itu bisa difaktorkan menjadi 2 kurang x kali 2 tambah x. Di sini sama dengan x kurang 2 dengan 2 kurang x itu negatif 1, sehingga ditulis negatif limit x menuju 2 dari x tambah 7 kali 4 tambah akar x kuadrat tambah 12 dibagi dengan x tambah 2. Kita substitusi x tambah 2, x tambah 7 itu 2 tambah 7 9, kemudian akar x kuadrat tambah 12, 2 kuadrat tambah 12 16, akarnya adalah 4, 4 tambah 4 8. Kemudian di sini di penyebut 2 tambah 2 4, 8 bagi 4 itu 2, 2 kali 9 itu 18, jadi dapat negatif 18. Jawabannya adalah A. Nomor 10, limit x menuju tak hingga dari akar 3x kurang akar 3x kurang 4 per akar 3x tambah 2 sama dengan berapa? Ya, di sini kita kalikan pembilang penyebutnya dengan akar sekawan dari pembilang, sehingga kita peroleh di pembilang itu menjadi 4, penyebutnya menjadi akar 3x tambah 2 kali akar 3x tambah akar 3x kurang 4, di penyebut tetap menuju tak hingga, sehingga limitnya menuju 0. Jadi jawabannya adalah C. Walaupun di kuncinya berbeda, tapi ini setelah digambar dengan GeoGebra pun hasilnya menuju 0, bukan menuju 2. Nomor 11, diketahui matriks M sama dengan 2, 5, 1, 3 dan M inverse melambangkan inverse dari M. Berapa nilai P dan Q yang memenuhi P kali M inverse sama dengan Q kali 6, negatif 10, negatif 2, 4. Bila semua jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, kita lihat. P sama dengan P kali ya. P kali M inverse itu, ini determinannya 2 kali 3, 6, 5 kali 1, 5. Berarti determinannya 1, 1 per 1, 1.
tinggal kita ubah letak A dengan D, jadi 3 dengan 2 ditukar tempatnya, 5 dengan 1 ditukar tandanya, sehingga P kali 3 negatif 5 negatif 1 2 sama dengan Q kali matriks 6 negatif 10 negatif 2 4. Maka kita peroleh 3P sama dengan 6Q. Berarti P sama dengan 2Q. Jadi harus terdapat hubungan P sama dengan 2Q. Kalau Q-nya 1, P-nya 2. Ini pertama benar ya. Kalau Q-nya 3 harusnya P6. Yang kedua salah. Q-nya 2, P-nya 4 betul. Q-nya 1, P-nya 5 salah. Q-nya 3, P-nya 6 benar. Berarti yang benar adalah A, C, dan E. Nomor 12. Seorang murid memperkirakan banyaknya penonton suatu video dalam ribuan yang dibuat oleh konten kreator A di media sosial, mengikuti model FT sama dengan 3 kali 2 pangkat T, dengan T adalah banyaknya hari sejak diunggah. Tentukan benar atau salah untuk setiap perintah berikut. Video tersebut hanya ditonton oleh 3.000 penonton setelah tepat diunggah 24 jam. Ya, kita lihat di sini 24 jam itu berarti T-nya sama dengan 1 karena 1 hari. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2, 3 kali 2 6. Ya, harusnya 6.000. Maka di sini salah. Yang kedua, penonton meningkat 2 kali lipat dari hari sebelumnya untuk beberapa hari setelah diunggah. Ya. Ini rasionya 2. Jadi yang kedua betul. Model ini tidak cocok untuk waktu yang sangat lama ya. Waktu yang sangat lama tidak bisa diprediksi karena semakin besar gitu. Jadi yang benar itu adalah B dengan C. Yang pertama itu salah, harusnya 6.000. Nomor 13, diketahui U, V, dan W merupakan 3 vektor dengan U sama dengan 1 negatif 1 dan V sama dengan 1 V1 2 dan W sama dengan 0 W1 W2. Berapa nilai V1 dan W1 yang mungkin sehingga memenuhi W sama dengan U kurang V? Pilihlah semua jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. Ya, baik, kita lihat 0 W1 W2 sama dengan 1 negatif 1 kurang 1 V1 2. Ya, kita operasikan, kita kurangi elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi 0 W1 W2 sama dengan 1 kurang 1 itu 0, 1 kurang V1 kemudian negatif 1 kurang 2 negatif 3. Berarti nolnya sudah sama. W1 sama dengan 1 kurang V1, W2 nya sama dengan negatif 3. Jadi hubungannya adalah W1 sama dengan 1 kurang V1 atau W1 tambah V1 sama dengan 1. Jadi jumlah W dan V itu sama dengan 1. Kita lihat, pilihan pertama betul, pilihan kedua betul, ketiga salah karena jumlahnya 3, keempat betul, kelima salah. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 4. A, B, D. A, B, D. Nomor 14.
Segitiga PQR dengan titik P negatif 1,3 dan Q 3,3 dan R 1, negatif 2 didilatasi dengan pusat O dan faktor skala 3. Luas segitiga tersebut setelah dilatasi adalah, kita cari dulu hasil dilatasi, kita kalikan 3, maka P aksennya adalah negatif 3,9, Q aksennya adalah 9,9 dan R aksennya adalah 3, negatif 6. Maka vektor A sama dengan vektor P aksen Q aksen sama dengan 12,0. Sedangkan vektor B itu vektor P aksen R aksen sama dengan 6, negatif 15. Ya, tinggal kurang ya. 3 kurang negatif 3, 6. Negatif 6 kurang 9, negatif 15. Sehingga panjang vektor A-nya adalah 12 dan vektor B-nya mempunyai panjang akar 261. Sehingga A dot B-nya di sini adalah 12 kali 6 itu 72, tambah 0 kali negatif 15 itu 0, jadi 72. Jadi A dot B nya 72. Cos theta-nya adalah A dot B per panjang A kali panjang B sama dengan 72 per 12 kali akar 261 sama dengan 6 per akar 261. Kita cari sin theta-nya. Sin kuadrat theta sama dengan 1 kurang cos kuadrat theta sama dengan 1 kurang 36 per 261 sama dengan 225 per 261. Jadi sin theta-nya adalah 15 per akar 261. Sehingga luasnya adalah setengah kali panjang vektor A kali panjang vektor B kali sin theta sama dengan setengah kali 12 kali akar 261 kali 15 per akar 261. Sini akar 261 per akar 261 itu 1, tinggal setengah kali 12 itu 6, 6 kali 15 itu sama dengan 90. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 15, diketahui fx sama dengan 2x untuk x-nya antara 0 dan 1, kemudian 1 untuk x-nya sama dengan 1, 3 kurang x untuk x-nya antara 1 dan 1 dan 3. Jadi 1 lebih kecil, x lebih kecil sama dengan 3, ya termasuk 3, dan 1 tambah x kurang 3 kuadrat untuk x lebih besar 3. Ya. Maka kita lihat pernyataannya, mana yang benar, mana yang salah. Limit x mendekati 1, berarti kita ambil yang x-nya sama dengan 1. Dari fx sama dengan 2. Ya, ini salah, karena kalau x-nya 1, limitnya adalah 1. Kemudian kalau x-nya 3, kita pakai yang ini, 3 kurang 3, 0. Jadi yang benar yang kedua. Kemudian kalau x-nya lebih dari 3, yaitu di sini limit x menuju 4, berarti kita pakai yang keempat, ini. Itu 1 tambah 4 kurang 3 itu 1, dikuadratkan 1, 1 tambah 1, 2. Betul. Jadi yang benar itu adalah 2 dan 3. Ya, 1 salah. Karena 1 itu harus 1. Ya, jadi yang benar 2 dan 3. Nomor 16, limit x menuju pi dari sin x kurang pi per 3 kali pi kurang x
kali cos 4x. Ya. Kita bisa tuliskan ini sebagai negatif sepertiga kali limit x menuju pi dari sin x kurang pi per x kurang pi. Kalau x kurang pi-nya, kalau x-nya menuju pi, berarti x kurang pi-nya menuju 0. Maka di sini sin x kurang pi per x kurang pi-nya menuju 1. Kemudian cos 4x ya itu sama dengan cos 0 sama dengan 1 juga. Sehingga hasilnya adalah sepertiga, negatif sepertiga kali 1 kali 1. Jadi hasilnya adalah negatif sepertiga. Jawabannya adalah A. Nomor 17, matriks A, B, C dan D berturut-turut berukuran P kali 3, 2 kali Q, R kali S, dan T kali U. Di antara 6 nilai P, Q, R, S, T, U berikut tentukan semua nilai yang dapat memenuhi persamaan matriks 2A tambah B kali 4C sama dengan 5D. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, kita lihat matriks 2A tambah B. Matriks A itu ordonya adalah P kali 3. Matriks B ordonya 2 kali Q. Matriks 2A dan B itu bisa dijumlahkan kalau ordonya sama. Sehingga matriks A P kali 3 sama dengan matriks B 2 kali Q. Artinya P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3. Ya, kita peroleh P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3. Maka di sini pilihan pertama sudah salah. Berikutnya kita harus kalikan dengan matriks 4C, di mana matriks C itu berordo R kali S. Ya. Jadi matriks 2A tambah B yang berordo 2 kali 3 dikali matriks 4C yang berordo R kali S. Supaya matriks ini bisa dikalikan, maka kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Artinya kita peroleh R-nya sama dengan 3. Ya, di sini masih betul semua. P-nya 2, Q-nya 3. Oh, yang kedua juga salah ya. P-nya 2, Q-nya 3. Pertama salah, kedua salah. Kemudian R-nya juga 3. Di sini masih benar semua. Jadi B, C, D masih benar semua. Kemudian ordo matriks hasil kali ini adalah 2 kali S. Kolomnya sama, kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Jadi R-nya 3. Matriks hasil kalinya adalah 2 kali S. Ya, 2 kali S. Nah, sekarang matriks yang berordo 2 kali S itu sama dengan matriks D yang berordo T kali U. Nah, berarti matriks
D itu ordonya adalah 2 kali U. Berarti T-nya sama dengan 2 juga. Ya, T-nya sama dengan 2. Dan S-nya sama dengan U. Kalau kita urutkan, PQRSTU sama dengan 233 S2. Ya, S2U. Di mana S dan U itu harus sama. Kita lihat yang ketiga, ya, yang ketiga ini salah karena di sini S dan U-nya berbeda. Jadi yang benar itu adalah D dengan E. Ya, D dengan E. 3, 3, 4, 4. Oke, nomor 18. Polinomial berderajat 3 fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah ax tambah b mempunyai sisa pembagian oleh x tambah 1 adalah 6, sisa pembagian oleh x kurang 1 adalah 2. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua pernyataan berikut yang benar. Pernyataan benar lebih dari 1. A-nya sama dengan 1, F negatif 2, 4, F0 nya 2, sisa pembagian Fx oleh X kurang 2 adalah 20, sisa pembagian Fx oleh X tambah 3 adalah negatif 2. Ya, kita hitung. Sekarang F negatif 1 itu adalah negatif 1 tambah 2 kurang A tambah B sama dengan 6. Jadi negatif A tambah B itu sama dengan 5. Itu persamaan pertama. Kemudian dari F1 sama dengan 2 itu berarti 1 tambah 2 tambah A tambah B sama dengan 2. Maka A tambah B nya negatif 1. Dari persamaan 1 dan 2 ini kita peroleh A nya negatif 3, B-nya 2. Maka di sini A-nya 1 salah. Harusnya A negatif 1. Sekarang kita ganti Fx-nya adalah X pangkat 3 tambah 2X tambah 2X pangkat 2 kurang 3X ditambah 2. Jadi F negatif 2 sama dengan negatif 8 tambah 8 tambah 6 tambah 2 sama dengan 8. Ya, di sini salah, harusnya 8. Jadi pertama salah, kedua salah. Ketiga, F0 sama dengan 2. Kita hitung. Oh ya, tinggal diganti di sini. Ya, F0-nya 2 betul. Kemudian F2, ya, F2 nya kita hitung. F2 nya adalah 8 tambah 8 kurang 6 tambah 2. 8 tambah 8 tambah 8 itu 18, dikurangi 6 itu harus 12, bukan 20. Yang keempat juga salah. Yang berikut F-3 negatif 27, kemudian tambah 18 tambah 9 tambah 2. Sini 18 tambah 2 itu 20 tambah 9, 29 kurang 27, 29 kurang 27 sama dengan 2. Sini negatif 2 salah. Jadi yang benar itu hanya F0 sama dengan 2.
walaupun tidak sesuai dengan soal sini, tapi ternyata setelah dihitung yang benar itu hanya F0 sama dengan 2. Berikut nomor 19. Ya. Untuk nomor 19 silakan lihat video saya di YouTube yang berjudul pembahasan contoh soal TKA resmi Kemdikdasmen tentang vektor. Ini linknya. Videonya seperti ini. Jawaban untuk soal ini adalah A, 16. Sekarang nomor 20. Bersama lingkaran yang berpusat di A negatif 2,1 dan menyinggung garis 4x tambah 3y kurang 20 sama dengan 0 di titik B 2,4 adalah, ya di sini titik B 2,4 itu tidak perlu dicari. Yang dicari di sini adalah jari-jarinya. Jari-jarinya adalah jarak dari pusat ke garis, yaitu R sama dengan harga mutlak AX1 tambah BY1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi R sama dengan 4 kali negatif 2 tambah 3 kali 1 kurang 20. Di sini A nya adalah 4, B nya 3, C nya negatif 20, X1 nya negatif 2 dan Y1 nya 1. Sehingga sini negatif 8 ditambah 3 itu negatif 5 kurang 20 itu negatif 25 per akar 25 itu 5, negatif 20 per 5 itu negatif 5. Harga mutlaknya adalah 5. Jadi R sama dengan 5. Maka bersama lingkarannya adalah X kurang negatif 2 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. X kuadrat tambah 4X tambah 4 tambah Y kuadrat kurang 2Y tambah 1 sama dengan 25, atau X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurang 2Y kurang 20 sama dengan 0. Jawabannya adalah D.